benar Bapa di surga Tuhan kami. Engkaulah yang mengadakan tanda-tanda keheranan yang tidak mampu dilakukan oleh manusia. Karena itulah bergantung kami kepada kuat kuasa-Mu ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus di hari yang Tuhan pilihkan bagi kami semua. Pada saat ini kami ingin memuliakan-Mu dengan sungguh-sungguh dan ingin dipenuhi dengan setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk puji-pujian yang sudah kami naikkan meninggikan nama-Mu, Tuhan kami yang bertahta di surga. Dan saatnya kami Tuhan bersama-sama mendengarkan dengan hati yang terbuka firman kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kita yang percaya sama-sama berkata amin. Jemaat silakan duduk kembali. Shalom. Selamat hari Minggu, selamat beribadah Minggu semuanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kalau saya berdiri di sini, di tempat ini, saya tidak akan bisa melupakan pertama kali saya menyampaikan firman Tuhan atau berdiri di sini oleh karena teman sahabat saya yang sudah mendahului kita, Bapak Pendeta Hendrik Silitonga dan juga Ibu Pendeta Herpal Bora. Kami dulu sama-sama di komunitas organisasi Asosiasi Pendeta Indonesia, dan beliau sebagai ketua pada waktu itu, dan kemudian berlanjut saya yang menggantikan menjadi ketua sampai hari ini, Ketua Asosiasi Pendeta Indonesia. Salam dalam kasih Kristus untuk semua jemaat di sini. Puji Tuhan. Nah, saya sendiri, Bapak Ibu, Saudara, Pendeta Charles Mamora, melayani, menggembalakan di lapangan tembak dekat Cibubur sana. Ya. Jadi saya tidak asing tempat ini bagi saya karena kami dulu sering mengadakan rapat-rapat di sini. Asosiasi Pendeta Indonesia dengan almarhum sahabat saya Pendeta Hendrik Silitonga. Dan saya berterima kasih diundang oleh Saudara Yosef di sini yang menyampaikan firman Tuhan. Saya lihat di sini kebanyakan yang masih muda-muda, jemaat yang masih muda. Bukan pemuda lagi mungkin, tapi ada juga pemuda ya. Tapi saya lihat, saya senang kalau yang muda-muda itu bersemangat. Ya, ada juga sih yang sudah lansia ya. Ya, ada pralansia, ada juga yang sudah lansia. Tapi intinya, ya Bapak Ibu sekalian, kita semua harus berbenah diri. Amin. Ya. Kita harus berbenah diri karena kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus akan datang menjemput kita semua umatnya. Ya, yang penting adalah kita selalu hidup setia melayani Tuhan apapun itu yang terjadi. Nah, hari ini ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan untuk dua hal, yaitu tadi sudah saya katakan bahwa hidup kita ini hanya bisa berubah kalau kita melekat pada firman Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, ya, hidup kita hanya bisa berubah menjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau dunia ini pasti berubah menurut keinginannya sendiri. Tapi kita harus berubah sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Nah, itu kita punya jalur yang berbeda dengan dunia. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan. Pembaharuan apa? Nah, itu. Jadi kita nggak bisa berubah kalau kita tidak tahu apa yang dikatakan firman Tuhan.
nanti kita akan lebih banyak berubah karena kata orang. Dan itu makanya banyak orang Kristen itu seperti tomat. Tahu kan tomat ya? Kalau dilempar langsung apa? Iya, bukan penyelai, hancur. Ya kan, sedikit tantangan langsung ngambek mundur dari pelayanan. Nah, sedangkan Tuhan mau supaya kita bermental kasih dalam Kristus. Kalau kasih tidak berkesudahan. Ya kan, charity is never fail. Ya, tidak akan pernah gagal. Tadi sudah kita nyanyikan bersama ya. Nah, oleh karena itu yang kita hari ini saya mengajak kita untuk sama-sama membuka Alkitab kita untuk memahami bagaimana kita menghadapi tantangan kehidupan yang bertubi-tubi. Bertubi-tubi ya. Ada enggak di sini yang tidak punya masalah? Coba angkat tangan dulu. Ada enggak? Mulai dari anak-anak sampai ya sudah tua. Ada enggak yang tidak punya masalah? Saya ingin belajar sama dia. Ya, semua kita pasti punya masalah. Anak Allah saja yang tunggal, yang paling dikasihinya, datang ke dunia ini langsung diterpa oleh masalah sampai dia mati di salibkan. Kita nggak sanggup seperti itu, tapi Tuhan menyanggup,kan kita. Amin. Nah, oleh karena itu mari kita membuka Alkitab kita dari Roma pasalnya yang ke-5. Jadi simak baik-baik Bapak Ibu Saudara, ini adalah bekal bagi Bapak Ibu Saudara semuanya yang hadir di sini untuk bisa menghadapi, menantang arus zaman. Amin. Jangan lari dari masalah, jangan lari dari kenyataan, tapi kita harus menghadapi semua persoalan dengan mengandalkan kuasa Tuhan. Amin. Kuasa firman Tuhan. Nah, untuk itu kita akan, di sini boleh ditampilkan mulai dari ayatnya yang pertama, ya. Mulai dari ayat pertama kita bisa langsung fokus lihat saja ke layar di depan. Karena kadang kita membuka Alkitab kita masih butuh waktu. Langsung saja lihat layar ke depan, ya kan? Atau nanti buka handphone, yang keluar malah YouTube, ya kan? Nah, cari-cari tadinya mau lihat ayat firman Tuhan, karena muncul YouTube, ya langsung buka YouTube. Nah, udah lupa firman Tuhan. Kita fokus saja dulu, bisa langsung lihat di layar. Amin, setuju? Setuju. Dan kita akan sama-sama membaca. Ini firman Tuhan sederhana nampaknya, tapi besar sekali kuasanya. Ya, amin. Yang sederhana, yang itu yang sering tidak diperhatikan oleh manusia. Ya, padahal dari situlah Tuhan bekerja. Amin. Nah, kita lihat dikatakan apa? Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bagus nggak firman Tuhan itu, Bapak? Bagus banget, tapi sering dilewatkan orang, ya kan? Baca cuma sekilas gitu kan? Baca dari Kejadian sampai Wahyu sudah 8 kali, tapi tidak tahu artinya, ya kan? Percuma. Ya, karena yang Tuhan mau kita mengerti, bukan berapa sering kita membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, lalu kita menjadi bangga bahwa kita saya udah pernah baca Alkitab 8 kali. Apa yang didapat nggak tahu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya, yang Tuhan mau itu bagus, ya, bagus kalau teratur membagi waktunya membaca firman Tuhan. Tapi apa maknanya? Amin. Apa artinya? Yang pertama dikatakan situ tadi, sebab itu. Sebab apa? Tidak bisa kita bicara sama orang, kita ketemu nih. Ketemu saya dengan saudara Yosef, sebab itu, ya sebab apa? Ngomong dulu, iya kan? Baru sebab itu. Karena sebelumnya sudah dikatakan bahwa ya di pasal 4 itu, Bapak Ibu Saudara, ya tidak usah digeser dulu, saya akan sampaikan saja dari layar. Ya,
Karena di pasal 4-nya itu sudah dikatakan, Bapak Ibu Saudaraku, ya, dikatakan di situ di pasal 4-nya ayatnya yang keempat, kalau ada orang yang bekerja upahnya tidak diperhitungkan sebagai upah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Amin. Jadi yang Tuhan lihat apa dulu nih? Ya, kalau manusia yang dilihat apanya? Perbuatannya, makanya sering tertipu. Ya kan? Karena apa? Karena perbuatan itu bisa dibuat-buat. Tapi hati manusia hanya Tuhan yang tahu. Amin. Karena itulah hati kita dulu nih yang harus dibenahi, kejujuran. Amin. Ya, ketulusan, kerendahan hati itu berpusat di mana semua? Ya, di dalam hati. Karena itu, sebab itu, dilanjut lagi. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Sebenarnya dalam terjemahan Alkitab yang berbahasa Indonesia itu kurang ya tepat. Ya, karena di situ adalah bentuk past present tense, ya. Jadi sebab itu kita yang telah dibenarkan. Ya, jadi ada kata apa? Kata telah. Bahwa memang kita sudah dibenarkan. Amin. Dibenarkan karena apa? Bukan dibenarkan karena kita sudah jadi orang baik. Siapa orang baik di dunia ini, Bapak Ibu Saudara? Lihat aja kerusuhan kemarin. Siapa orang baik? Ya, udah baik, hebat, luar biasa, dipuja-puji dan segala macam, timbul kerusuhan. Ya, saudara, kita tidak bisa mempercayai manusia sepenuhnya. Kita hanya mempercayai Yesus Kristus Tuhan kita, karena hanya Yesus orang baik yang pernah hidup di dunia ini. Amin. Baik di hadapan Allah itu bukan baik hanya sekedar memberikan sembako, kemudian apalagi janji-janji dan segala macam. Tidak. Baik di hadapan Allah adalah tidak pernah salah. Adakah orang yang seperti itu? Tidak ada. Tapi ada, yaitu manusia Yesus Kristus. Amin. Nah, karena itulah maka sekarang kita yang telah dibenarkan karena iman, karena percaya. Amin. Ya, karena kita bukan hidup karena melihat, tapi karena apa? Karena percaya. Ya, saudara. Dan kepercayaan itulah yang diteguhkan oleh Tuhan. Amin. Perbuatan manusia boleh, agama yang lain bisa lebih hebat perbuatan baiknya dari orang Kristen. Percaya nggak? Iya, percaya. Berarti siapa yang benar? Mereka atau kita yang benar? Yang benar adalah karena iman. Amin. Itu. Ya, kita telah dibenarkan karena iman, dan hasilnya apa? Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Amin. Karena Tuhan kita Yesus Kristus. Dunia ini tidak akan pernah memberikan damai sejahtera. Jangan percaya Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara akan tertipu kalau Bapak Ibu Saudara ingin mengharapkan damai sejahtera dari dunia. Mungkin ada damai sejahtera, tapi itu semu. Tahu semu? Labil. Tahu labil? Berubah-ubah. Hari ini bisa baik, besok belum tentu. Hari ini jujur, besok belum tentu. Hari ini tulus hati, besok belum tentu. Karena dunia ini tempat perubahan hati manusia. Ya, di dunia ini tidak bisa dijamin akan selalu stabil. Tapi damai sejahtera Tuhan akan mengokohkan damai dengan Allah, damai dengan sesama kita. Amin. Nah, jadi jangan salah pilih. Jangan salah kita mengambil
Jangan salah kita berharap. Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi kalau kita lihat kemarin di negara kita ini udah baik-baik, bagus-bagus, langsung timbul apa? Timbul kerusuhan. Ya, kalau orang percaya mengalami tekanan ekonomi dan penderitaan, boleh nggak kita jadi pemberontak? Tidak boleh, amin. Ya, karena kita masih tetap punya damai sejahtera dengan Allah, amin. Ya, kita bukan mengandalkan dunia, kita bukan mengandalkan belas kasihan manusia, kita mengandalkan belas kasihan Tuhan, amin. Ya, hidup memang di zaman sekarang ini serba sulit, ya. Tapi untuk itulah Yesus datang, amin, membebaskan para tawanan dosa dan maut, amin. Ya, supaya kita merayakan kemerdekaan kita dengan penuh sukacita dan damai sejahtera, dan semuanya bukan karena kekuatan kita, bukan karena besarnya gereja, jumlah jemaat dan persembahan dan orang-orang di dalamnya, tidak. Damai sejahtera Tuhan karena Tuhan kita Yesus Kristus, amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah maka kita harus terus memeriksa, ya. Kita harus mengecek tentang iman kita kepada Kristus. Karena itu jalur yang membuat kita bisa stabil untuk melihat pengharapan kita yang akan datang. Amin. Dunia akan berubah terus. Ya, semua segala janji, macam-macam janji. Saudara, jangan menggantungkan pengharapan saudara pada janji manusia. Alkitab mengatakan apa? Celakalah orang yang mengandalkan manusia. Memang Yesus pernah jadi manusia, tapi sekarang dia sudah menjadi roh yang menghidupkan, amin. Itu dulu, ya. Dia pernah jadi manusia yang lemah, yang lahir di kandang domba, yang dikejar-kejar oleh musuhnya, yang disiksa, yang dihina. Tapi dia mati dan dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga, amin. Semua kelemahan itu sudah selesai. Amin. Yesus berkata, tetelestai, sudah selesai. Kekuatan itulah yang sekarang di-share oleh Tuhan Yesus kepada saudara dan saya oleh Roh Kudus yang telah tinggal di dalam diri kita. Kita telah dimeteraikan oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus yang memimpin hidup kita dan bukan daging yang memimpin hidup kita lagi, amin. Karena Yesus bukan hidup dalam daging lagi. Itu sudah selesai. Ya, sekarang pengharapan kita di dalam Kristus Yesus adalah pengharapan di dalam roh dan kebenaran. Dan itu akan membuat kita menjadi stabil. Amin. Dunia ini akan membuat kita terombang-ambing. Tidak peduli berapa tinggi pendidikannya, tidak peduli berapa banyak hartanya, tidak peduli ya seberapa tinggi banyak detailnya. Dunia ini tempat orang untuk mengalami hidup yang terombang-ambing. Tapi kita bisa berubah, amin. Kita bisa diubah oleh Tuhan. Karena itu di ayat 2 dikatakan, lanjut di ayat 2 ya, di Roma pasal 5 ayatnya yang kedua, ya, dikatakan apa? Oleh Dia, lagi-lagi oleh siapa? Ya, oleh Dia, bukan oleh siapa-siapa, bukan oleh suami, bukan oleh istri, bukan oleh anak, bukan oleh gembala gereja, ya, bukan oleh pemerintah dunia ini, bukan oleh sosok seorang yang dihormati dan sebagainya, tapi oleh Dia, Yesus Kristus. Kita juga memperoleh apa? Jalan masuk. Ke sini jalan masuk susah-susah gampang, karena kadang lewat ke sana tuh, ya kan? Mesti perhatikan jalan. Kalau tidak tahu
membaca jalan mundur pasti bolak-balik sampai sore, ya kan? Mutar balik terus, udah sampai di lubang buaya, balik lagi sampai taman mini, balik lagi. Kecuali tahu aksesnya, amin. Tahu jalan, makanya Yesus bilang apa? Akulah jalan, kebenaran dan hidup, amin. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk, akses. Ya, oleh apa? Oleh iman lagi, amin. Oleh kepercayaan kita kepada Yesus Kristus yang taat mati di atas kayu salib, telah menebus dan mengampuni segala dosa kita dan membebaskan kita dari kuasa maut, dan sekarang kita hidup dalam damai sejahtera dengan Dia. Oleh Dia kita memperoleh jalan masuk, akses kepada kasih karunia ini, dan di dalam kasih karunia ini kita apa? Berdiri goyah atau berdiri teguh? Berdiri teguh. Ya, Paulus mengatakan karena itu saudara-saudara berdirilah teguh. Dalam hidup sekarang ini, Bapak Ibu Saudaraku, perhatikan, lihat di media sosial. Manusia ambigu. Orang-orang yang terombang ambing, yang kelihatan bagus di depannya, tapi sebenarnya keropos, pengharapannya tidak teguh. Ya, hari ini bisa dipercaya, besok belum tentu bisa dipercaya. Ya, tetapi kita lihat di sini, di dalam kasih karunia Tuhan itu, ya, penebusan kita di dalam Kristus Yesus kita mempunyai posisi yang kuat. Amin. Coba kita katakan, kita mempunyai posisi yang kuat. Amin. 1, 2, 3. Kita mempunyai posisi yang kuat, bukan yang lemah. Ya. Apa itu kesombongan? Tidak. Itu adalah keteguhan pengharapan. Amin. Ya. Karena kita mempunyai akses jalan masuk kepada Allah Bapa oleh Yesus Kristus, 24 jam sehari kita mengakses segala kebaikan Tuhan. Di dalam kebenarannya kita bisa berdiri teguh, dan kita bisa tetap kuat, dan tidak mengandalkan pikiran sendiri, tidak mengandalkan diri sendiri, dan tidak mengandalkan manusia. Pasti bisa. Amin. Kalau Bapak Ibu pergi ke istana, bisa punya akses nggak? Bisa. Gampang. Masih jauh. Sudah ada CCTV di situ, ya kan? Sudah ada di situ pengaman. Ya, tidak bisa. Nggak segampang itu mengakses, ya, istana di dunia ini. Mengakses bertemu dengan presiden gampang? Tapi di atas raja di atas segala raja, mengakses untuk berkomunikasi dengannya, berhubungan dengannya, dan menyampaikan segala keluhan kita kepadanya, 24 jam terbuka lebar. Amin. Ya, kepada kasih karunia ini kita berdiri, dan kita apa? Bermegah. Jangan minder dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Jangan. Karena kita banyak masalah, diterpa oleh berbagai masalah penderitaan, bukan berarti Tuhan menghukum kita. Tidak. Amin. Yesus sudah membayar hukuman kita di atas kayu salib semuanya, dan iblis sudah dikalahkan, kuasa maut sudah dikalahkan, kuasa dosa sudah dikalahkan, dan Dia sudah bangkit pada hari yang ketiga. Kurang bukti apa lagi? Karena kita tidak percaya. Tapi kalau kita percaya, amin, kita percaya kepada Yesus Kristus dengan kenyataan yang telah dilakukannya bagi kita, maka kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Amin. Semua dunia berlomba-lomba, berusaha keras, berjuang untuk mencari kemuliaan di dunia ini. Sesudah meninggalkan dunia ini, berapa banyak yang dibawa? Raja tanah misalnya, berapa banyak yang akan dimiliki dia sesudah meninggalkan dunia ini? Jangan sombong. Amin. Ya, tidak ada yang sombongkan di situ. Ya, tidak ada yang dimegahkan di situ. Bapak Ibu Saudara, hanya apa yang telah Tuhan tentukan
kemuliaan bagi saudara